Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 9 Juni 2025 tertulis di dalam kitab Titus pasal 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena andil kita, bukan karena ketaatan atau seluruh pekerjaan kita yang baik, melainkan hanya karena rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita lewat kelahiran kembali dan oleh pembaharuan Roh Kudus atas hidup kita. Semua itu telah diterima oleh setiap orang yang telah dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia telah lahir baru, dia telah dibaharui dan terus senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus untuk semakin mengenal dan mengerti akan jalan-jalan Tuhan dan supaya semakin dilayakkan untuk menerima hidup yang kekal. Menerima hidup yang kekal itulah pengharapan kita. Segala hal kita kerjakan di dunia ini, segala usaha kita perbuat di dunia ini, tentulah harapannya tidak hanya sebatas hanya di dunia ini saja, melainkan supaya kelak kita menerima hidup yang kekal. Itu pengharapan setiap orang percaya. Dan bersyukurlah karena Yesus, sebab hidup yang kekal akan kita terima di dalam Yesus, melalui Yesus Kristus, yang telah memberikan jalan keselamatan bagi kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam ruang Allah yang Maha Kudus itu, sehingga kita dapat menikmati kasih karunia keselamatan yang kekal itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengan segala pujian dan syukur, bergantunglah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Sebab pengharapan kita nyata di dalam Dia. Pengharapan kita diwujudkan hanya di dalam Dia. Dan keselamatan ini bukan karena upaya kita. Keselamatan ini bukan karena perbuatan baik kita. Sekali lagi, itu adalah rahmat Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang daripadanya yang telah kita terima lewat kelahiran kembali dan pembaharuan Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus membimbingmu, menuntunmu, mengajarmu, sekaligus menghiburmu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menjadi pemandu dalam setiap perjalanan hidupmu, sehingga engkau mengerti jalan-jalan Tuhan yang ditetapkannya untuk engkau lalui. Terimalah kasih karunia itu, dan biarkan kasih karunia atau Roh Kudus itu yang menguasai hidup dan menguasai sejarahmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, segala puji dan syukur atas rahmat-Mu yang begitu besar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah Engkau lahirkan kembali menjadi manusia baru. Dan senantiasa terus Engkau perbaharui melalui Roh-Mu yang Engkau curahkan itu. Roh Kudus-Mu lah yang menuntun kami. Roh Kudus-Mu lah yang menguasai hidup kami. Tuntunlah kami, kuasailah kami. Hanya dalam Yesus Kristus dengarlah doa kami ini. Amin.